各位好，歡迎。Halo Sobat Permit, kembali lagi di podcast Fresh from the Ban by Permit Shanghai bersama saya, Angel, host pada kesempatan kali ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang super spesial, yaitu Pak Denny Kurnia. Pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan namanya. Pak Denny Kurnia ini adalah Konjen Republik Indonesia di Shanghai. Yuk langsung saja kita sambut Pak Denny Kurnia. Halo Pak Denny, apa kabar? Halo, kabar baik teman-teman semua. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Oh ya, Pak, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Angel, pelajar di East China Normal University, sekarang sedang tahun kedua nih, Pak. Salam kenal ya, Pak Denny. Salam kenal. Ya. Nah, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Pak Denny sudah hadir dalam podcast kali ini, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Sama-sama. Terima kasih. Ya, kira-kira Pak Denny ini sudah berapa lama ya, Pak, menjabat di KJRI? Lebih dari 2 tahun setengah. Sudah mau, ya, lebih dari 2 tahun setengah. Oh, sudah lama sekali ya, Pak. Ya. Pasti pengalamannya sudah banyak sekali nih, Pak. Nah, mungkin teman-teman di sini ini masih banyak yang kurang familiar nih, Pak, dengan KJRI. Mungkin Pak Denny apa boleh bantu jelaskan sedikit tentang fungsi dan peran KJRI terhadap mahasiswa Indonesia, Pak? Oke. KJRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, itu satu paket dengan KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia, yaitu mewakili negara, mewakili pemerintah di tempat bersangkutan. Kalau kedutaan mewakili negara untuk keseluruhan negara di tempat tersebut, ya. Tiongkok, KBRI. Isu yang dicakup, semua isu yang menyangkut kepentingan nasional. Kalau konsulat hanya sekian batas geografis dari satu negara, jadi hanya sebagian. Dalam hal ini 4 provinsi dan Shanghai. Isunya tidak mencakup politik. Yang lainnya mencakup termasuk melindungi WNI, mendorong kerjasama pendidikan, mendorong kemajuan sistem pendidikan Indonesia, mahasiswa, kualitas mahasiswa, dan sebagainya. Melayani kepentingan konsuler, kewarganegaraan. Kita bayangkan seperti di kecamatan atau di kelurahan yang membutuhkan isu yang menyangkut kependudukan, persuratan, dokumentasi, termasuk itu juga yang kami layani, termasuk misalkan kebutuhan-kebutuhan perusahaan Indonesia, dokumen-dokumen persuratan, termasuk ya mendorong kepentingan ekonomi Indonesia, apakah itu ekspor atau investasi. Kebayang ya, kira-kira sudah? Sudah, oke Pak. Okay. Terima kasih ya Pak atas penjelasannya. Nah, kira-kira kalau untuk terhadap mahasiswa Indonesia sendiri nih Pak, apabila mereka ingin mengurus dokumen-dokumen tersebut, berarti bisa langsung menghubungi Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Shanghai ya Pak? Ya, ada hotline kalau ada kebutuhan itu. Lebih baik misalkannya dibagi langsung atau langsung juga boleh. Sistemnya seharusnya mampu mengakomodasi secara maksimal kebutuhan WNI di wilayah tersebut. Jika belum memuaskan, ya pelan-pelan nanti kalau kita ngobrol sampaikan aja, karena kepentingan dari kita, kepentingan kami sebagai pelayan masyarakat untuk memperbaikinya, ya ke saya langsung juga boleh lah, karena kan kami kadang tidak tahu apa kekurangan kami ya. Kalau ada yang kurang-kurang sampaikan aja. Nah, berarti
Pak Denny sekarang sedang berdomisili di Shanghai ya Pak, benar? Ya. Nah, ini saya dengar-dengar dari berita serta teman-teman saya yang di Shanghai ini, kondisi di Shanghai ini sedang parah-parahnya ya Pak, terkait dengan COVID-nya. Apakah benar Pak? Ya, parah dalam arti convenience ya. Freedom, convenience, itu sekarang sedang diuji kesabaran kita. Karena lockdown itu, pembatasan itu menyebabkan freedom dan convenience kita jauh berkurang. Mengapa begitu? Nah, ini kita berhadapan dengan satu kepentingan yang sangat besar dari pemerintah China. Pemerintah Tiongkok itu menganut asas zero tolerance terhadap COVID. Jika ada COVID case, maka mereka harus mengadresnya sampai hilang. Maka kemudian kebijakan mereka menyangkut pembatasan movement of persons itu demikian rigorous, demikian ketat. Nah, kebijakan seperti ini kan tidak lagi dijumpai di negara lain. Maka kemudian akhirnya hasilnya ya convenience dan freedom rakyatnya, kita di sini, kami di sini, itu demikian terdampak. Itu. Begitu ya Pak. Jadi tidak ada orang yang diperbolehkan keluar ya Pak? Apakah sedang lockdown semua areanya Pak di Shanghai? Pada masa lockdown itu yang paling ketat ya. Jadi di wilayah Putong, wilayah timur Sungai Huangpu, kan 28 Maret sampai 1 April. Lalu wilayah Pusi di baratnya Sungai Huangpu dari tanggal 1 sampai 5. Pada saat itu yang paling ketat karena secara resmi, karena tidak boleh ada keluar dari rumah masing-masing, kecuali mungkin yang memang memiliki izin. Para pekerja, misalkan para pekerja darurat ya, di kondisi darurat itu mungkin masih bisa keluar. Nah, setelah itu kan tidak ada pengumuman resmi apakah lockdown itu secara resmi extend atau diperpanjang atau enggak. Faktanya memang diperpanjang sampai sekarang kan, ketika diumumkan 3 kategori, yaitu kategori precautionary, kategori kawasan waspada, yaitu kawasan di mana penduduk sudah boleh keluar dari kompleksnya tetapi masih di dalam distriknya, itu kan diterapkan kepada kawasan yang dalam 14 hari terakhir saat itu tidak ada kasus COVID. Lalu di bawahnya yang lebih ketat kawasan terkontrol kan, di mana tidak ada kasus COVID 7 hari sebelumnya. Ya. Itu menyangkut mungkin setengah dari jumlah penduduk Shanghai. Setengahnya lagi masih berada di kawasan lockdown yang tidak boleh keluar rumah. Jadi masih sangat terdampak. Oh begitu ya Pak. Oh, terima kasih Pak atas penjelasannya. Lalu bagaimana nih Pak dengan teman-teman kita, yaitu mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Shanghai nih Pak? Situasinya bagaimana? Apakah sandang, pangan, dan kebutuhan lainnya bagi mereka itu tercukupi Pak? Satu, ya kan mahasiswa termasuk semua penduduk yang lain ikut menanggung akibat dari berkurangnya convenience dan freedom karena kebijakan penanganan COVID dari pemerintah Shanghai. Jadi ikut sama-sama. Hanya ya memang habitat atau ruang bermain mahasiswa mudah-mudahan lumayan memadai lah, karena kan biasanya mahasiswa banyak beraktivitas di asrama. Jadi dengan keterbatasan itu mudah-mudahan tidak terlalu banyak mengurangi belajar ya, kapasitasnya untuk belajar. Tentu mengurangi, tetapi mudah-mudahan tidak terlalu banyak. Nah, kebutuhannya yang saya pahami dari komunikasi, dari ekspresi para mahasiswa menjadi sedikit terganggu, tapi untuk makan sih katanya
ya kan tetap disediakan di sana dengan membeli sejumlah uang yang relatif masih tetap dijaga pada level yang affordable ya, yang bisa terjangkau. Itu yang saya pahami. Namun jika ada kebutuhan-kebutuhan khusus, ya saya kira Mas Ibnu sudah mendata apa kebutuhan khusus yang mungkin Pak Jairi bisa bantu, mungkin juga tidak gitu. Mudah-mudahan bisa. Kalau makanan kan tadi masih bisa tercover kelihatannya. Tapi yang hal-hal yang unusual yang di luar makanan, alat pembersih atau obat, layanan kesehatan, ya mungkin itu yang perlu pendalaman ya, kebutuhannya seperti apa, lalu kemudian apa yang bisa kami bantu atau kami fasilitasi untuk dibantu oleh yang lain ya, otoritas setempat, otoritas kampus dan sebagainya. Saya mungkin Mas Ibnu lebih tahu update-nya ya tentang itu. Saya belum melihat hal-hal yang menonjol dari kalangan mahasiswa ya. Untuk kalangan lain saya lihat ada yang menonjol, tapi mahasiswa belum. Alhamdulillah, mudah-mudahan baik-baik aja ya sejauh ini para mahasiswa kita yang di kampus-kampus. Lalu berarti sudah dipastikan semua kebutuhan mahasiswa aman ya Pak? Lalu kan berarti di Shanghai ini hanya sedikit saja ya mahasiswanya yang sudah bisa kembali ke Shanghai ini Pak dari Indonesia? Iya, sangat memprihatinkan buat saya karena kalau kita mau ngambil posisi maksimal kan mahasiswa kita ya sebaiknya tinggal di Shanghai ya supaya juga bisa melihat ritme keseharian denyut nadi Shanghai ya, sehingga lebih lengkap gitu ya proses benar sekali Pak. belajarnya. Hanya ya kondisinya seperti ini. Kita pada level pimpinan, Presiden Joko Widodo kan sudah juga menyampaikan permasalahan ini ke Presiden Tiongkok. Ya, selalu berharap agar segera didapatkan solusinya untuk mahasiswa bisa segera diberi pintu masuk ke Tiongkok. Iya, kita lihat. Nah, mengenai hal itu nih Pak, saya dengar-dengar dari teman-teman saya yang berkuliah di Shanghai, beberapa dari mereka itu sudah mendapatkan pengajuan visa dari universitasnya masing-masing. Dan memang beberapa sudah ada yang mengajukan visanya dan tinggal menunggu waktu untuk kembali ke Shanghai nih Pak. Apakah benar ya hal ini? Nah, saya belum dapat update tentang hal itu. Ada nggak dari teman kita yang bisa mengkonfirmasi itu? Jika ada yang bisa mengkonfirmasi, berarti ini satu kemajuan besar. Ketika mahasiswa kita sudah dibolehkan atau diminta untuk mengajukan visa, berarti kan masa dimulainya kembali masuknya mahasiswa Indonesia ke Tiongkok itu akan segera dimulai. Ada yang bisa konfirmasi nggak? Kalau saya dengar dari teman saya sih memang sudah ada ya Pak kejadian seperti ini, bahwasanya sudah dapat mengajukan visa dan memang visanya itu sudah terurus deh Pak. Kesan saya jika itu terjadi, ya berarti mengajukan visa kan akan bisa. Nah, visanya kapan itu yang belum, tetapi harusnya kalau sudah boleh mengajukan visa kan berarti sudah dekat masa Tiongkok mengizinkan mahasiswa kita masuk kembali ke Tiongkok. Sudah dekat masanya, makanya kalau sudah boleh ya mengajukan visa. Mudah-mudahanlah itu. Lalu berikutnya yang harus dipikirkan berarti penerbangannya. Benar sekali Pak, benar. Iya. Obrolan-obrolan sejauh ini mahal ya, dan masih harus direct flight. Lewat Hong Kong juga belum bisa untuk mahasiswa. Harus direct flight ya, yang berarti mahal. Nah, itu juga mungkin harus menjadi bagian dari yang dipikirkan. Jumlah mahasiswanya juga harus kelihatan berapa ya, karena misalkan bisa juga charter flight juga. Mungkin inovasi-inovasi seperti itu tentang penerbangan mungkin bisa. Karena kalau charter flight kan mestinya lebih memungkinkan
Bisa dieksplor juga artinya gitu ya. Benar-benar, Pak. Nah, untuk Ya. charter flight sendiri itu, apakah pihak KJRI akan membantu mahasiswa Indonesia dalam mengajukan perihal ini, Pak? Di masa lalu kami KJRI Shanghai misalkan pernah memfasilitasi charter flight ketika mahasiswa Indonesia pulang. Ketika mereka graduate tuh tahun 2000 tuh bulan Juli kan banyak yang graduate. Iya. Ya, kami memfasilitasi charter flight Garuda dari Shanghai ke Jakarta. Jadi di masa lalu kami melakukan itu. Jadi sekarang logikanya KJRI juga bisa melakukan itu ya. Logikanya. Iya, benar sekali, Pak. Persyaratannya yang penting adalah ada bahan bakarnya, ada mahasiswanya yang cukup untuk seat dari pesawat itu. Katakanlah kalau pakai Boeing 737 kan berarti harus ada berapa? 150 orang atau 200 orang? 150 ya? Iya, sekitar segitu ya, Pak, mungkin ya? Ya. Nggak tahu kebijakan airlines kan sekarang sudah full seat kan ya, nggak diselang-seling lagi. Jadi mungkin 150 itu akan membuat mestinya harga tiket lebih murah. Benar sekali, Pak. Ya. Nah, lalu berarti pihak KJRI ini tidak akan bertindak sebelum memang sudah seluruh visa itu sudah terurus ya, Pak, dengan kuota yang memenuhi. Iya. Seharusnya itu sebagai prasyaratnya ya, karena kalau tanpa itu kan kemudian tidak firm ketika ingin mencharter pesawat. Berarti kalau semisal kita sudah dapat visa nih, lalu kuotanya sudah terpenuhi, lalu kita harus berkumpul di satu titik ya, Pak, seperti satu kota saja, yaitu Jakarta, atau bisa dari banyak kota, Pak? Saya kira harus berkumpul, karena kan pesawatnya satu. Untuk mengumpulkan orang 100 sekian orang itu ya harus satu pesawat kan. Pesawatnya kan terbang dari satu tempat, jadi harus berkumpul di satu titik. Oh begitu ya, Pak. Lalu apakah akan dijadikan beberapa flight ya, Pak? Karena mungkin pelajar yang di Tiongkok ini jumlahnya sangat banyak sekali nih, Pak. Ya, tentu akan disesuaikan dengan jumlah. Kalau jumlahnya misalkan dalam katakanlah jumlahnya cukup untuk 3 pesawat, 4 pesawat, lalu kemudian pesawatnya bisa terbang dari kota yang berbeda, ya boleh aja sepanjang quorum memenuhi. Jadi jumlah orang yang akan terbang itu memenuhi untuk satu pesawat. Bisa juga beda kota kan dalam keadaan seperti itu. Ya, benar-benar. Nah, lalu nih Pak, semisal charter pesawatnya sudah berjalan dengan lancar, lalu mahasiswa Indonesia tiba di Cina, kira-kira apakah mereka tetap harus melalui proses karantina, Pak? Jika iya, prosesnya gimana ya, Pak, kira-kira? Kalau melihat dari apa yang dilakukan saat ini, tentu tidak ada pengecualian. Semua orang harus subjek terhadap karantina ya, 14 hari plus 7. Tadi saya lupa tuh, ketika charter flight kan bukan hanya mahasiswa, bisa juga yang lain-lain. WNI yang akan terbang ke China atau warga Tiongkok yang akan ke China kan bisa juga ikut join dalam satu charter flight itu. Nah, itu balik lagi ke soal karantina. Ya, karantina itu ya kalau sepanjang Tiongkok menerapkan aturan karantina 14 plus 7 ya dilalui, mau nggak mau harus dilalui. Oh, begitu ya, Pak. Tapi kira-kira sekarang apabila nanti kondisi di Shanghai itu membaik, kira-kira visa apa saja Pak yang bisa diajukan selain pelajar memangnya Pak? Visa masih tetap sama kan hampir seluruh dunia ya, atau di masa COVID ya. Jadi berarti mungkin China yang masih restriktif sekarang. Jadi visa dalam masa COVID itu kan yang keadaan darurat, jadi para pekerja darurat, lalu kemudian essential business, jadi untuk kegiatan bisnis yang esensial saja. Yang ketiga government, untuk kebutuhan government bebas gitu ya. Yang keempat, sekarang kalau memang masuk baru adalah kategori mahasiswa. Itu aja, wisatawan belum ke Tiongkok. Oh, jadi wisatawan, family reunion masih bisa.
Oh, berarti apabila memiliki keluarga di sana bisa kembali ya, Pak? Iya, family reunion apalagi ya. Apakah yang punya residence di sini hak residence ya? Enggak, itu agak kabur ya, belum tahu. Tapi kalau yang punya pasangan di sini, istri atau suami masih bisa. Oh, gitu ya, Pak. Nah, Ya, kembali lagi ke topik karantina nih, Pak. Kira-kira karantina tadi Bapak sebutkan harus 20-an hari begitu ya, Pak, totalnya? ya minimal. Minimal. Bisa lebih, ya tergantung dari kebijakan pemerintah setempat saat itu. Apalagi kalau pada saat itu di tempat tersebut ada kasus merebaknya COVID, bisa lebih lama lagi. Oh, begitu. Nah, untuk biayanya sendiri tuh berkisar di harga berapa ya, Pak, kalau boleh tahu? Ya sekarang ini kan sedang menjadi buah bibir, sudah berlangsung lama. Kalau ikut dalam commercial flight biasa, 47, 48 atau 50.000 RMB gitu. Kan bisa bahkan paling murah ya, paling murah. Iya. Yang lebih mahal ya banyak juga kali. Jadi kan menjadi tidak affordable gitu. Mungkin itu juga mungkin itu juga yang jadi alasan pemerintah China untuk tidak memberi ruang juga pada pelajar, kayak seperti ya masih sulit gitu di sektor penerbangan. Dan untuk tempat karantinanya sendiri itu apakah kita bisa menentukan sendiri, Pak, mau di mana karantinanya atau sudah ditentukan oleh pemerintah Tiongkok? Kesan saya sudah ditentukan. Jadi dari hanya beberapa titik yang mereka tentukan. Nggak bisa memilih sendiri. Oh, begitu ya, Pak. Oh, Ya. Kan cuman menurut keterangan dari orang-orang yang mengalaminya, nggak masalah, nggak wajar gitu ya, tempatnya memadai. oh, oke, Pak. Nah, lalu kalau tadi saya bertanya tentang bagaimana cara mahasiswa Indonesia kembali ke Shanghai, dan sekarang saya ingin bertanya apakah bisa, Pak, sekarang untuk warga negara Indonesia maupun mahasiswa Indonesia yang di Shanghai, apabila memang ada keperluan untuk pergi ke Indonesia, apakah bisa kembali, Pak? Bisa kalau ada penerbangannya. Kalau dari Tiongkok ke Indonesia nggak masalah sepanjang ada penerbangannya, dan saya kira penerbangannya ada. Oke, Dan Pak. Terima kasih. ongkosnya tidak terlalu mahal. Oh, berarti tidak terlalu mahal dibandingkan apabila kami yang dari Indonesia ingin ke Ya, Tiongkok, ya, Pak? Yang masih mendaki gunung, yang masih merepotkan, yang masih bermasalah adalah penerbangan dari Indonesia ke Tiongkok. Oke, Pak. Terima kasih. Nah, Pak, nggak kerasa kita sudah ngobrolnya ini sangat lama nih, Pak. Dan Ya, ternyata sayangnya kita sudah di puncak durasi, Pak. Nah, tapi sebelum oke. itu, apakah Pak Denny memiliki pesan atau harapan terhadap Permit Shanghai sendiri ataupun mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Shanghai, Pak? Harapannya Permit tetap penuh semangat, juang tinggi ya. Saya ngelihat Permit sebagai asosiasi yang kontributif terhadap peningkatan semangat juang kita dalam belajar. Sangat bagi negara ya, saya ngomongin mikirin negara gitu ya. Bagi negara itu mahasiswa sangat sentral perannya. Karena kepada mahasiswa lah kami mengharapkan revolusi teknologi, revolusi ilmu, revolusi pembangunan Indonesia. Ambil contoh, tadi saya keingat sebelum ke sini. Inggris dengan penduduk yang hanya 60 juta, dulu mungkin lebih kecil dari itu, bisa menjadi penguasa dunia hanya karena dia menguasai ilmu, teknologi, dan menggulirkan revolusi industri pertama. Inggris menjadi penguasa dunia. Apa artinya the leader lah ya. Amerika berikutnya
menjadi penguasa dunia karena dia sukses menggulirkan revolusi industri 2 dan revolusi industri 3. Apakah sekarang Cina dan Amerika akan menjadi leader dunia berdua sama-sama? Karena mereka sekarang yang menggulirkan revolusi industri 4. Artinya, Indonesia hanya bisa menjadi pemain penting di peta dunia jika kita bisa menggulirkan revolusi industri berikutnya. Nah, saya ingin itu diwariskan ditanamkan ke dalam pikiran semua kita. Dan anak-anak muda lah yang paling mampu melakukan itu. Sekarang kita sedang belajar. China menjadi tempat yang bagus untuk belajar. Bagaimana kita bisa merancang, katakanlah, menjadi pemain dalam revolusi industri 4, bahkan bisa mungkin merancang revolusi industri 5 dan sebagainya gitu. Kalau kita ingin menjadi negara besar, dan harus kita menjadi negara besar kan. Nggak enak menjadi negara biasa-biasa saja. Terima kasih. Nah, terima kasih banyak Pak Denny atas pesannya. Nah, untuk teman-teman dicatat ya, barusan Pak Denny bicara apa saja karena itu penting sekali bagi kita. Nah, sekali lagi saya ingin berterima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Denny Kurnia karena telah hadir dalam podcast kali ini. Dan saya juga ingin berterima kasih juga kepada teman-teman pendengar yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Nah, untuk kalian yang masih ingin tahu info lebih banyak tentang hal ini, bisa langsung cek sosial media KJRI maupun Permit Shanghai untuk info-info selanjutnya. Lalu, kalau begitu, saya Angel undur diri dari podcast ini. Sekian podcast ini, dan semoga podcast ini bermanfaat bagi kalian. See you guys in our next podcast. Thank you.